Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyahu Muhammadan alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan alal ibadi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita di sore ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa. Dan pada pertemuan kali ini kita masih membahas seputar sunnah yang sifatnya fi'liyah, sunat-sunat fi'liyah di dalam sholat, di mana pembahasan kita sudah selesai pada poin yang ke-6. Sekarang kita menginjak pada poin yang ke-7, yaitu tamkinul jabhati wal anfi wal yadaini minal ard ma'a mujafatil yadaini anil jambaini wa wad'ul kaffaini hatwal mankibaini awil udunaini wa raf'ul mirfaqaini wa nasbul qaddamaini wa rasul akibaini wa istiqbalul kiblati bi asabi'il kafaini wal qaddamaini. Pembahasan ini kemarin sudah kita singgung ya, tapi belum sampai pada dalil-dalilnya, bahwa termasuk sunnah fi'liyah ya, sunat yang hukum sunat sholat yang sifatnya perbuatan. Pada ketujuh ini adalah meletakkan kening dan hidung serta kedua telapak tangan maksudnya itu ke tanah. Ya. Dan dengan yang kedua merenggangkan kedua telapak tangan atau kedua tangannya, kalau ini ya, merenggangkan dari lambungnya ya. Kemudian yang ketiga meletakkan kedua telapak tangan itu sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan kedua telinga. Yang keempat mengangkat kedua siku, dan yang kelima menegakkan kedua telapak kaki, dan yang keenam adalah mengumpulkan di antara dua tumit, disatukan dua tumit, dan yang ketujuh adalah menghadapkan ke kiblat dengan jari-jari tangan dan jari kedua kaki. Jadi di dalam poin ini, poin sunat yang ketujuh dari sunat fi'liyah, ada 7 bagian sekaligus ya, yaitu tentang tata cara sujud ya, tata cara sujud yang hukumnya sunat ya, yang hukumnya sunat apa saja. Namun tentang meletakkan jabah dan hidung itu dikatakan itu sunnah ya, sunat fi'liyah ya, sebenarnya di situ ada kritikan gitu. Ada kritikan, tapi tidak apa, kita baca yang kitab ini aja gitu. Yang pertama ya,
dari dalil yang disinggung di sini, fa fi hadisi Abi Humaid fa idza sajada wa do'a yadaihi ghaira muftarishin wala qabidiha atau wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblata. Ini dalam riwayat Bukhari dan Abu Daud. Dalam hadis Abi Humaid, dan apabila beliau itu sujud, beliau meletakkan kedua telapak tangannya tanpa menghamparkannya. Maksudnya tanpa menghamparkannya itu sikunya diangkat. Jadi hanya telapak tangan saja yang kena di tanah, tanpa sikunya diletakkan di tanah, tanpa menghampar, dan juga tanpa pula merapatkannya. Jadi tanpa merapatkannya itu bahwa meletakkan kedua telapak tangan itu tidak merapat ke dalam gitu loh, ke arah dada atau ke arah pipi, itu tidak seperti itu, tapi memang melebar. Maka dikatakan wala qabidihima, ya, wala qabidihima, tanpa merapatkan kedua telapak tangan. Kemudian menghadapkan ujung-ujung jari kakinya itu ke arah kiblat. Ujung jari kaki diarahkan ke arah kiblat. Dan itu dimaklumi juga termasuk jari tangan ya sebenarnya. Kemudian dari yang kedua, an Abdillah ibni Buhainah anna Nabi alaihi salatu wassalam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabduwa bayadha ibwaihi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Buhainah, bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau sholat itu beliau membuka lebar, ya, di antara kedua tangannya, ya, telapak tangannya itu dibuka lebar. Maksudnya dibuka lebar itu bahwa posisi telapak tangan itu tidak di dekat pipi, ya, tetapi melebar ke arah keluar, sampai-sampai putih dari kedua ketiak beliau itu terlihat. Putih dari kedua ketiak beliau itu terlihat, itu bahwa di situ beliau kalau pakai gamis kan sampai ke lengan, ya, daerah pergelangan tangan, bukan daerah pergelangan tangan. Gamis beliau kan seperti itu. Jadi yang dimaksud terlihat ketiaknya itu memang posisi ketiak itu terbuka dengan tertutupi oleh kain pakaiannya, tapi terbuka posisinya itu. Ya, itu ungkapan yang dimaksud dengan posisi terlihat kedua putih kedua ketiak beliau itu seperti itu. Bukan berarti kemudian ketiaknya benar-benar terlihat karena tertutup oleh pakaian, tapi itu ungkapan menunjukkan lebar gitu, menunjukkan lebar. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza sajadta fadha kafaika warfa mirfaqaika. Apabila kamu sujud, maka letakkanlah kedua telapak tangan kamu, ya, dan angkatlah kedua siku kamu, ya.
kedua sikunya diangkat, artinya tidak menempel ke tanah. Ini terjadi manakala sholat sendirian ya. Kalau sholat jamaah ya cara seperti ini akan mengganggu teman di sampingnya. Dan kita tahu bahwa mengganggu atau memberikan sesuatu yang menyakitkan saudaranya, mengganggu dalam sholat itu hukumnya haram. Sementara melakukan ini, cara sujud seperti ini hukumnya sunat. Oleh karena itu sujud seperti ini tidak dilakukan di waktu sholat jamaah. Ya, sholat jamaah itu hendaklah dengan sewajarnya saja, tidak mengganggu yang lainnya, sehingga orang yang ada di kanan kiri dia sholat itu merasa tenang gitu. Tidak terganggu. Kemudian fi hadis Abi Humaid, karena idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi wa naha yadayhi min jambaihi wa wada'a kafaihi hadwa mankibaihi. Dalam hadis Abi Humaid disebutkan adalah Nabi alaihi salatu wasallam ketika sujud beliau akan meletakkan hidung dan keningnya itu ke tanah. Karena ulangi ya. Jadi beliau Nabi alaihi salatu wasallam kalau sujud beliau meletakkan hidung dan keningnya ke tanah. Kemudian beliau menyingkirkan kedua tangannya itu dari kedua lambungnya. Artinya menyingkirkan itu mengeluarkan, merenggangkan, bukan merapatkan. Bahkan secara rinci di dalam hadis Abi Humaid diterangkan bahwa doa kafaihi hatwa mangkibaihi, beliau meletakkan kedua telapak tangannya itu sejajar dengan bahu. Sebagian riwayat mengatakan sejajar dengan telinga. Ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa yang sejajar dengan telinga itu ujung jarinya, ujung jari jemarinya, sementara yang sejajar dengan bahu itu adalah pergelangan tangannya. Sehingga sama saja gitu loh, bentuknya cuma satu. Tapi yang seperti ini tidaklah benar ya. Yang benarnya memang kadang Nabi alaihi salatu wasallam ujung jarinya sejajar dengan telinga, kadang beliau sejajar dengan kedua bahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan sejajar dengan kedua pipinya. Itu artinya bahwa dikala sujud ya, meletakkan ujung jari itu atau meletakkan telapak tangan itu paling tingginya sejajar dengan daun telinga, kedua daun telinga, dan paling minimalnya itu sejajar dengan bahu, dan boleh di antara keduanya ya, boleh di antara keduanya. Ukurannya seperti itu. Termasuk ini seperti mengangkat kedua telapak tangan pada saat takbiratul ihram, tatkala mengucapkan sami Allahu liman hamidah, atau tatkala bangkit dari rakaat yang kedua ya, mengangkat tangan kan, itu boleh maksimalnya sejajar dengan telinga, minimalnya sejajar dengan bahu, dan boleh di antara keduanya.
Itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Fathudi Dzil Jalali wal Ikram, syarah dari kitab Bulughul Maram. Ya, syarah dari kitab Bulughul Maram. Wa fi hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fawajjatuhu sajidan rason akibaihi mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblata. Dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah Al-Baihaqi, disahihkan Syekh Albani, ibunda kaum mukmin berkata, maka aku dapati beliau alaihi salatu wasallam sujud dengan mengumpulkan kedua tumitnya, ya. Dalam keadaan kedua tumitnya itu beliau hadapkan ujung-ujung jarinya, ujung-ujung jari kaki maksudnya, itu dihadapkan ke kiblat. Namun memang hadis ini oleh beliau disahihkan, sebagian ulama lain mendhaifkan. Yaitu tentang apa? Mengumpulkan kedua tumit. Sebagian memandang hadis ini hadis yang dhaif, sehingga boleh untuk mengumpulkan dan boleh tidak mengumpulkan, ya. Nah, kemudian faedah dari pembahasan ini yang pertama, zahaba fariqun minal ulama ila anal mar'ata tukhallifu rajula, ya, fi hayati ruku' wa sujud, faqalu innaha tajma'u nafsaha wa tujafi wa tadummu fakhdaiha wa ghairu dzalika li anna hadza astaru laha, ya, astaru laha. Sebagian atau sekelompok dari ulama berpandangan bahwa wanita menyelisih para laki di dalam tata cara rukuk dan sujud. Mereka mengatakan sungguhnya kalau wanita mau rukuk atau sujud itu mengumpulkan dirinya dan tidak merenggangkan kedua tangannya, kedua sikunya, ya, tangan itu tidak direnggangkan. Namun justru, ya, dia mengumpulkan kedua pahanya, dan yang selain daripada itu, karena yang seperti ini lebih menutup aurat bagi seorang wanita. Namun di sini ada pembahasan, ya. Lakin lam yarid ayu dalilin marfu'in ila Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sahihus sanati yuwaddihu ayya farqin baina salati al-mar'ati wa sifati salati rajuli. Namun tidak warid, ya, tidak warid dalil yang mana saja yang marfu kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang sanadnya sahih. Tidak warid yang seperti itu, ya. Tidak warid dalil yang sahih dari Nabi yang bisa menjelaskan bahwa ada perbedaan antara sholat perempuan dan sholat laki-laki. Jadi tidak ada yang warid, dalil yang sahih yang bisa menjelaskan
ya, perbedaan sifat seorang wanita dengan sifat sholatnya seorang laki-laki. Wa kadzalika lam naqifu ala syai'in tsabitin sahihin anis sahabah radhiyallahu alaihim ajmain. Demikian pula ya, kita tidak bisa kemudian kokoh untuk bersikap di atas sesuatu yang tetap, yang sahih dari sahabat Nabi dalam urusan ini. Ya, kita juga tidak bisa berpegang ya dengan sesuatu yang tetap sahih dari para sahabat Nabi dalam urusan berkata wa ala dzalik faman tamassaka bil asli wa sawwa baina sholatir rajul wal mar'ati bi jami'il hayat li umumi qaulihi alaihi salatu wassalam sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan didasarkan pada perkara ini yang tidak mendapati satupun nas yang sahih dari Nabi perihal perbedaan sholat laki-laki dan perempuan ya, maka barang siapa yang berpegang teguh dengan asal yang seperti ini ya tidak ada perbedaan. Kemudian sawa baina sholati rajul wal mar'ati, dan menyamakan antara sholat lelaki dengan perempuan pada keseluruhan hayahnya bentuknya. Li umumi qaulihi alaihi salatu wasallam, karena umumnya keumuman dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan juga di sini bahwa fara'yuhu asaddu wa aqwa wa khususan idza kanatil mar'atu tusallimu faridatan. Dan pendapat yang seperti ini, pendapat yang tidak membedakan ini pendapat yang lebih lurus dan lebih kuat ya. Lebih-lebih wa khususan ya, secara khusus ketika idza kanatil mar'atu tusallimu faridatan. Lebih-lebih secara khusus ketika seorang laki-laki atau seorang wanita dia sholat dalam keadaan sendiri. Wa man ra'a anal mar'ata tufarriqu rajula fi hadhil hay'ah wa annaha ma'murun bi kulli ma huwa astar laha ma'murun bi kulli ma huwa astaru laha falahu wajhuh wa bihi qala adadun kabirun minas salafi sholihi wallahu a'lam. Namun barang siapa yang berpandangan bahwa wanita itu berbeda dengan lelaki di dalam tata cara rukuk dan sujud yang dijelaskan di awal, dan bahwasanya seorang wanita diperintahkan dengan setiap perkara yang lebih bisa menutup auratnya ya, maka bagi yang berpendapat seperti ini wajhuhu ya, nah inilah sisinya gitu. Karena kalau dikumpulkan pada kedua tangannya itu ke arah kedua paha ya, nah ini sisinya adalah lebih menutup aurat gitu. Dan dengan pendapat inilah sebagian besar atau sebilangan besar dari para salafus soleh berpendapat dengannya, wallahu a'lam. Ini yang keberapa? Yang ke-7 ya, dari sunnah fi'liyah. Sekarang kita menginjak yang ke-8, iftirashur rijlil yusra wa nasbul yumna fi jalsati
baina sajadatain, atau bisa pula itu fi jilsah ya, cara duduk, yaitu penghamparan kaki kiri dan ditegaknya kaki kanan di atas wanasbul yumna, yaitu menegak, saya ulangi, dihamparkannya kaki kiri dan ditegaknya kaki kanan di dalam duduk di antara dua sujud, atau dalam tata cara duduk di antara dua sujud. Nah, ini seperti duduk tasahud awal, tapi ini berlaku pada duduk di antara dua sujud. Fa'an Aisyata qalat wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansabu rijlahul yumna. Dari Aisyah, beliau berkata, barang siapa yang dia ulangi ya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, dan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau biasa menghamparkan ya, atau iftiros, itu mengiftiroskan kakinya yang kiri ya, dan beliau menasobkan kakinya yang menasobkan itu maksudnya menegakkan kakinya yang kiri, maksudnya telapak kakinya, sehingga seperti duduk tahiyat awal itu. Tapi ini bukan pada tahiyat awal. Ini terjadi pada duduk di antara dua sujud. Kemudian wa yajuzu kadzaliki baina sajadatain antang sobi kodamaiki batak udi alal akibaini ahyanan wa huwa mayusama bil ik'a. Boleh pula yang seperti ini, yaitu duduk di antara dua sujud ya. Itu engkau wahai seorang wanita menegakkan kedua kakimu, kemudian kamu duduk di atas kedua tumitmu. Ini kadang-kadang ya. Ini yang dinamakan dengan ik'a. Ik'a itu ada yang disyariatkan dalam sholat dan ada yang dilarang. Ik'a yang dilarang itu dengan meletakkan tangan itu di antara paha kanan dan kiri di dalam sholat, itu dilarang. Tapi kalau ik'a yang seperti ini dibolehkan, yaitu engkau menegakkan kedua telapak kaki. Jadi telapak kaki yang satu, yang kanan dan kiri ditegakkan sebagaimana kalau tahiyat awal, tahiyat akhir, khusus untuk telapak kaki yang kanan. Jadi kanan kiri seperti pada kanan kiri itu posisinya seperti pada tahiyat ya, pada tahiyat yang bagian kaki kanan. Kemudian pantatnya ditaruh di dua tumit. Ini namanya ik'a. Kemudian hadis Tawus, juga pada hadis Tawus, qala qulna libni Abbasin fil ik'a alal qadamaini faqala sunnatun faqulna lahu inna lanarahu hufa'an birrajul
Faqala Ibnu Abbas bal hiya sunnatu nabiyyika. Dan juga pada hadis Tawus dia berkata, kami berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang iqa di dalam sholat, yaitu iqa dengan duduk di atas kedua kaki, kedua telapak kaki, maksudnya pada bagian tumitnya. Maka Nabi bersabda, bukan Nabi, Ibnu Abbas mengatakan itu sunnah. Ya, sunnah dari ajaran Nabi, hukumnya sunat. Maka kami berkata kepada Ibnu Abbas, sungguhnya kami benar-benar melihat yang seperti itu merupakan perangai buruk dengan kaki. Ya. Maka Ibnu Abbas berkata, bahkan itu adalah sunnah Nabi kamu. Sunnah Nabi kamu. Jadi IKAI yang seperti ini ya. Jadi walaupun di situ Tawus mengatakan bahwa beliau bersama yang lainnya memandang itu termasuk akhlak ya, perangai buruk pada kedua, pada seseorang ya, birrajul, pada seorang. Namun Ibnu Abbas mengatakan ya sunnah Nabi kamu. Ya. Sehingga kalau diamalkan tidak ada masalah. Biasanya ada kadang yang mengamalkan. Namun kalau memang belum dikenal ya dia bisa mengamalkan di waktu sholat-sholat yang tidak terlihat manusia. Seperti sholat malam, sholat rawatib di rumah ya. Karena kalau mengamalkan ya kadang manusia itu belum tahu, akhirnya memandang itu tidak pantas ya, untuk dilakukan. Kemudian Wan Abi Zubair anahu ra'a Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma idza sajada hina yarfa rasahu minas sajadatil ula yaqutu ala atrofi asabihi wa yaqul innahu minas sunnah. Dari Abi Zubair bahasanya beliau telah melihat Abdullah bin Umar apabila sujud ya, ketika yarfa'ur ra'sahu ya, tadi saya keliru ya, tidak saya baca, ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama ya, beliau akan duduk dengan ujung jari kakinya. Innahu minas sunnah, maksudnya duduk di atas ujung jari kakinya itu, ujung jari kakinya itu diletakkan di lantai. Ujung-ujung jari kakinya itu diletakkan di lantai. Kemudian dia duduk di atas pantat, di atas kedua tumitnya, pantatnya diletakkan di atas kedua tumitnya. Itulah makna apa sama ya. Itu adalah ika. Ini dilakukan apa setelah sujud yang pertama. Artinya ini adalah duduk di antara dua sujud. Dilakukannya seperti itu adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kesembilan adalah itolatu ajal sati baina sajadatain, yaitu memanjangkan duduk di antara dua sujud. Waqad kana hadza hadiyan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'an Anas qala kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqutu baina sajadataini hatta naqul qad auham. Benar-benar Nabi alaihi salatu, benar-benar terdapat perkara ini, dia adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam.
ya, memanjangkan sujud di antara duduk di antara dua sujud. Dari Anas bin, dia berkata, kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wasallam, atau adalah Rasul alaihi salatu wasallam duduk di antara dua sujud, ya, sampai kami menyangka hatta nakul, sampai kami mengatakan qad auhama, karena lama itu dipanjangkan, benar-benar beliau telah terlupakan sehingga sampai lama. Wa hadhihi as-sunnatu tarakahan nasu min ba'di inqiratil asri sahabah. Ini sunnah yang manusia sudah meninggalkannya setelah habis masa dari para sahabat. Ya, di masa sahabat seperti itu biasa dilakukan, yaitu duduk di antara dua sujud dengan dipanjangkan duduknya sampai para saat menganggap ini Nabi terlalaikan. Walihada qala Tsabit, oleh karena inilah berkata Tsabit, yaitu Tsabit al-Banani awil Bunani, wa kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Beliau mengatakan, yaitu Tsabit, dan Anas bin Malik biasa melakukan sesuatu yang aku tidak pernah kalian melakukannya. Aku tidak pernah melihat kalian itu melakukannya. Kemudian Tsabit mengatakan, yamkusu baina sajadatain hatta nakul qad nasiya au qad auhama. Beliau ini biasa diam di antara dua sujud itu, duduk di antara dua sujud itu waktunya lebih lama dibandingkan yang lain, sampai kami katakan benar-benar beliau telah lupa atau benar-benar beliau ini terlalaikan. Si lama duduknya. Ini sekali-kali ya, tidak berterusan. Nah, kemudian yang ke-11 al-timatu alal ardi bil yadaini inda nuhudi ilar raqati al-jadidati, yaitu bersandar dengan tanah dengan kedua tangannya, dua telapak tangannya pada saat bangkit ke rakaat yang baru. Rakaat yang baru itu menyandarkan. Liqauli Malik ibnil Huwairis, ala uhadditsukum min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza rafa'a ra'sahu min sajadati tsaniyah jalasa wa tamada 'alal ardi tsumma qam. Ini ya, bangkit dari rakaat yang kedua ya. Bangkit rakaat kedua. Atau dikatakan sujud kedua. Malik bin Huwairis mengatakan, tidakkah aku ceritakan kepada kalian dari sholatnya Rasulullah SAW, kalau beliau atau ketika beliau ini mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, maksudnya sujud kedua, bukan rokaat kedua ya, saya keliru tadi, dari sujud kedua, kan sujud itu ada dua. Untuk beliau mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dulu sebentar, kemudian baru setelah itu beriktimat bersandar kepada bumi, pada tanah, kemudian beliau berdiri. Nah, ini sering yang dikatakan sebagai duduk istirahat, itu seperti itu. Tapi di sini yang ditekankan bukan duduknya istirahat.
tapi adalah posisi tangannya itu yang waktu naik itu bersandar dengan tanah dulu, jadi tidak langsung. Nah, kalau habis rokaat tahiyat tidak ada pertanyaan ya, tapi biasanya kalau dari rokaat pertama atau rokaat ketiga itu kan bisa langsung. Dan ada pembahasan panjang di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan itu dilakukan tatkala Nabi sudah mulai sepuh dan mulai gemuk. Sehingga kalau langsung akan berat. Dan memang kalau bagi yang berpendapat langsung juga cukup kuat ya. Kenapa? Karena itu kan intikoli gitu. Sifatnya itu perpindahan. Juga nanti menjadi iskal mengucapkan Allahu Akbarnya kapan? Apakah begitu bangkit dari ruku kedua itu sudah bangkit dari sujud kedua itu langsung Allahu Akbar gitu? Atau sebenarnya setelah duduk istirahat gitu? Itu kan jadi iskal karena kesemuanya itu intikoli, perpindahan gerakan gitu. Dari sujud kedua ke berdiri. Makanya yang mengatakan langsung cukup kuat karena asalnya intikoli gitu. Wallahu ta'ala alam. Ini kalau kita lanjutkan pada yang selanjutnya yaitu tawaruk ya. Ini waktunya nggak cukup, jadi saya sampaikan di sini sampai pada yang ke-11 saja. Ya, besok kita lanjutkan pada poin yang ke-12 dari sunat-sunat sholat yang sifatnya fi'liyah. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan ya. Atau sebelumnya saya kembalikan kepada panitia waktu dan tempat. Oh, sekarang aja. Coba saya lihat dulu. Ada pertanyaan kemarin? Saya nggak sempat lihat ya. Coba saya lihat dulu. Oh, ini ada pertanyaan. Ini tentang pendidikan anak, tapi tidak apa, kita jawab sini aja. Kalau mengajar anak-anak di sekolah mata pelajaran agama dan umum apa termasuk majelis ilmu? Yang pelajaran agama, pelajaran umum tidak masuk ya, karena hadis-hadis tentang majelis ilmu itu masuk pada dua hadis ya. Yang pertama adalah ya, layak udu qaumun yadkurunallaha ilah hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini pada hadis yang pertama ya. Tidaklah duduk sebuah kaum yang mereka mengingat Allah ya, kecuali akan mengerumuni mereka malaikat, meliputi mereka rahmatnya Allah ya. Kemudian akan turun kepada mereka sakinah, dan Allah akan menyebut mereka pada hamba-hamba yang ada di sisinya.
Ini lafadznya adalah lafadz dzikir. Dan dijelaskan oleh Imam Atha rahimahullahu taala bahwa majelis dzikir di sini adalah termasuk padanya adalah majelis halal haram, ya, jual beli, majelis yang membahas masalah hukum jual beli, ya, hukum-hukum seperti haji dan yang lainnya, ya. Atau kurang lebihnya seperti itu yang dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kalau dikaitkan dengan majelis dzikir itu, ya, sebagaimana dalam perintah Allah, wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Apabila sudah dipanggil, ya, untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kalian untuk segera mengingat Allah. Maksudnya mendengarkan khutbah. Ya, di situ khutbah dikatakan majelis mengingat Allah. Dan tinggalkanlah jual beli. Ilmu. Jadi ilmu itu termasuk zikir. Ya. Itu dikatakan sebenarnya termasuk apa majelis ilmu seperti itu. Ya. Juga hadis yang kedua, yaitu hadis kedua itu juga ilmu secara khusus Quran, ya, yaitu majtama'a ataupun layak udu, ya, qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, itu adalah untuk orang-orang yang mereka membaca kitab. Membaca kitab artinya satu membaca, kemudian yang lain mendengarkan, itu mentadaruskan, atau satu membaca itu mengajar, yaitu membacakan huruf-hurufnya, membacakan maknanya, membacakan pengamalannya, bagaimana cara mengamalkannya. Itu taklim kaitannya dengan Al-Quran, ya. Sementara kalau ilmu-ilmu selain agama itu sifatnya wasail, wasilah, ya. Dan dari sisi niatnya sendiri itu beda, ya. Menuntut ilmu agama itu niatnya ibadah. Ini termasuk yang membedakan. Kalau menuntut ilmu agama niatnya jadi orang kaya, biar gajinya gede, itu enggak ikhlas namanya, karena ini bagian ibadah. Tapi kalau orang nih ilmu selain ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu matematika, itu orang yang niatnya nyari dunia, enggak apa-apa, itu mubah saja. Kenapa kamu masuk teknik supaya nanti jadi manajer, gajinya gede, itu mubah saja, ya. Kenapa masuk kedokteran, ya? Ya supaya gajinya gede, nanti kalau gajinya gede saya jadi kaya raya. Kalau kaya raya nanti saya bisa milih istri yang cantik. Itu boleh saja seperti itu. Ilmu-ilmu dunia boleh, ilmu selain ilmu agama boleh. Karena wilayahnya nanti kaitannya dengan muamalah. Walaupun secara umum kaitannya dalam menuntut ilmu seperti itu fardu kifayah, tapi untuk diniatkan pada ibadah itu nggak bisa langsung, ya. Tidak kemudian manakala ada meniat dunia kemudian menjadi haram hukumnya, enggak. Beda kalau menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu niat-niat seperti itu enggak ikhlas namanya, karena menuntut ilmu agama itu ibadah.
Kalau kalian misalnya supaya nggak bingung ya, itu seperti sholat misalnya. Ya sholat itu niatnya adalah jelas ibadah gitu. Tapi kalau misalnya kalian beli baju gitu, beli baju kan bisa untuk sholat, bisa untuk ini. Kemudian beli baju yang bagus lah, biar nampak ganteng gitu. Ya kan boleh-boleh saja. Itu boleh saja hukumnya. Apalagi beli baju yang bagus, nanti supaya kalau ngelamar diterima. Ya boleh-boleh saja. Pakai untuk ngelamar supaya diterima karena bajunya bagus. Enggak apa-apa. Ubah saja seperti itu. Dan yang lainnya, ya juga bisa untuk sholat, nah itu beda lagi. Artinya di situ ya luas gitu loh. Makanya menuntut ilmu agama sama dunia itu salah satu kelebihannya menuntut ilmu agama itu apa? Di situ ada ranah ikhlas. Ya makanya kalau ingin menuntut ilmu agama itu, kalau orangnya tidak ikhlas ya tidak akan barokah ilmunya. Tapi kalau menuntut ilmu selain ilmu agama, itu pandai saja udah cukup itu. Makanya orang kafir juga dikasih, bahkan mungkin lebih pandai, seperti kedokteran, seperti ilmu teknik, ilmu penerbangan, ilmu macam-macam teknik itu mereka bisa bikin pesawat, bisa bikin ini itu dan lain sebagainya. Ya karena memang seperti itu, akan diberi oleh Allah siapa saja, beriman maupun kafir. Tapi kalau ilmu agama, jangan coba-coba beramal atau mencari tanpa kemudian ada keikhlasan di dalamnya. Ya. Karena ranahnya tidak di situ. Makanya nanti kalau misalnya ilmu agama itu dilihat dari sisi misalnya kelulusannya, setelah lulus kemudian itu jangan dinilai dari dunia, nggak nyambung. Mondok, Masya Allah mondok itu nanti jadi orang kaya. Jadi ya, jangan pikirannya ke situ, karena ini jalurnya beda. Bukan jalurnya ke situ gitu. Makanya tidak ada mempelajari ilmu agama kok favorit, itu tidak ada gitu. Di universitas itu fakultas agama itu fakultas bukan favorit gitu. Favorit ya kedokteran gitu, kayak gitu. Teknik, ekonomi. Karena alumninya mestinya jadi menteri, jadi pengusaha, jadi dokter, ya, jadi teknokrat ya. Kalau alumni fakultas agama guru ngaji gitu dong. Ya, tidak bisa dibandingkan itu. Guru ngaji itu arahnya akhirat, ini arahnya dunia. Jadi kalau ini kok guru ngaji kok miskin-miskin ya, memang gajinya kecil-kecil walaupun S1 kok segitu ya. Ya memang itu jalurnya bukan jalur untuk nyari dunia gitu. Ya kalau nyari dunia dagang gitu. Dan itu dagang saja, jangan ke situ, nanti jadi lucu gitu. Tidak ada rumusnya gitu. Kadang ada yang memaksa-maksa, Nabi Sulaiman kaya gitu. Jangan dipaksa-paksa dalil ke situ gitu. Itu bukan dalil namanya. Ya. Kemuliaan itu ya. Sebenarnya kalau mempelajari ilmu agama itu juga di dalam agama itu menjaga dua macam masalah ya, masalah dunia maupun masalah agama. Tapi kapan keduanya bertabrakan, masalah agama lebih didahulukan. Makanya Nabi SAW tidak membawa hal yang sifatnya masalah dunia itu ala tafsil, rincian enggak. Tapi hukum yang sifatnya pokok saja. Kalau tafsil ya dipelajari secara ilmu dunia. Secara pokok-pokok saja beliau memberikan. Karena memang
agama membahas juga secara ilmu pembahasan seperti jual beli itu kan masalahnya dunia juga. Tapi pokoknya nggak dipelajari cara bagaimana marketing, itu nggak bakal dipelajari itu di ilmu agama. Tapi kalau dibahas masalah hukum-hukum, syarat-syarat jual beli, kemudian jenis jual beli ini riba atau enggak, itu dipelajari dalam ilmu agama. Ranah marketing itu ranah-ranah yang sifatnya mubah gitu loh. Tapi ranah-ranah yang memang di situ nanti halal atau haram baru dibahas. Makanya Nabi pada saat ada seorang laki-laki yang mengeluhkan tentang perut saudaranya sakit ya, kan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa madu itu obat segala penyakit. Ya Nabi kemudian memerintahkan aski bi asalin itu, minumi saja dengan madu. Datang kedua masih sakit kan, ya Nabi sama aja. Dan Nabi tidak mengatakan takarannya seperti ini enggak, karena bukan pembahasan Nabi diutus gitu loh. Nabi mengatakan ya tetap kamu minumi madu gitu loh. Datang ketiga, tetap kamu minumi madu gitu. Datang keempat, maka Nabi kemudian mengatakan shadaqallah wa kadzaba batnu akhik gitu. Ya. Allah Maha benar. Kalau madu itu benar-benar gitu, obat segala penyakit. Berarti kalau nggak sembuh, ya perut saudara kamu yang dusta gitu. Kan gitu. Nah ini kan sebenarnya ada isyarat ya, ada isyarat. Isyarat bukan ilmu kedokteran ya. Ilmu kedokteran kan deteksi penyakitnya. Untuk bagaimana treat terhadap penyakit itu. Tapi ini ada ilmu farmasi gitu loh. Ilmu farmasi tentang takarannya. Takarannya berapa? Habatus sauda itu obat segala penyakit kecuali kematian. Takarannya berapa? Nah, itu dipelajari di dunia farmasi gitu loh. Ya ini pengalaman ya, saya pernah itu karena banyak ya, bahkan habatus sauda itu menjadi suplemen para tentara di suatu negara gitu. Bahkan karena hadis itu ya, itu ada pelacur itu minumnya habatus sauda terus. Kan lucu gitu. Ya karena tahu itu obat segala penyakit kan gitu. So, wanita pelacur kan rawan penyakit kelamin. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena wanitanya ini ya beli di salah satu orang yang ngaji pada saya, sampai tanya, "Tet, gimana hukumnya?" Ada pelacur beli habatus sauda di tempat saya gitu. Karena dia belinya itu sampai kartonan gitu. Untuk dirinya, untuk dikonsumsi sendiri. Kandang keluarganya. Terdengar di kampung dia itu ada wanita nakal gitu. Nyari dia gitu untuk beli obat itu, untuk habatus sauda itu. Jadi kisahnya kan jadinya lucu ya sebenarnya. Ya enggak boleh sebenarnya. Disuruh tobat aja dulu itu. Karena dia memang arahnya ke situ gitu. Sudah tahu untuk melindungi hal seperti itu. Kemudian ada yang praktekkan gitu. Itu bukan orang lain, saya sendiri ya. Itu karena ngajar itu kadang sehari bisa naik motor 100 km lebih lah sehari itu. Bisa sampai 200 sampai 150 itu setiap hari kan. Seperti itu dulu ngajar. Ya udah, saya minum 30 butir habatus sauda sehari. Pagi 10, siang 10, malam 10. Nah, saya ketemu dengan orang yang ngerti takaran itu, enggak boleh tak seperti itu. Tapi saya bilang sehat, ya bilang sehat. Tapi sampai radang tenggorokan aja enggak demam gitu loh. Tapi itu kan enggak bagus gitu. Karena sampai kayak enggak
punya rasa sakit, tapi sekali sakit, oh KO-nya nemen gitu loh. Ya KO-nya lo nemen. Yang namanya berlebih-lebihan sampai pengecap rasa hampir hilang itu. Bukan hilang ya, tapi kayak kesat itu, kayak ada sesuatu yang berubah pada kayak kalau sakit hilang pusingnya, kayak nggak pusing gitu. Itu kan nggak wajar namanya, nggak normal namanya. Harusnya orang nggak sakit ya pusing, itu kan wajar gitu. Ini pernah kami alami. Artinya takaran-takaran itu dipelajari oleh ahlinya gitu loh. Jadi jangan kemudian menerapkan sendiri ini obat segala penyakit. Dilihat dulu nanti efeknya bagaimana. Perlu ini yang ahli adalah ahli apa? Farmasi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak diutus untuk menerangkan seperti itu. Tapi kalau diterangkan manfaatnya batu sauda, ini kan secara global saja. Sebagaimana Nabi menerangkan secara global tentang madu gitu. Menjelaskan seperti itu. Jadi urusan dunia ada dalam syariat yang dibawa oleh Nabi, tapi tidak sampai secara rinci. Tapi kalau beliau menjelaskan zakat secara rinci, menjelaskan sholat secara rinci. Nah, jadi ini ya. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Waktu dan tempat saya kembalikan pada panitia.